Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Vivi. Kali ini saya akan membahas materi mengenai pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna pada mata kuliah Media Pembelajaran Ekonomi. Baiklah, sebelum itu, alangkah baiknya kita harus mengingat kembali nih, apa sih yang dimaksud dengan pasar? Jadi, pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli saat mereka melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Nah, karena kita sudah mengetahui kembali apa itu pasar, jadi kita harus tahu juga bahwasanya pasar itu dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama, ada pasar persaingan sempurna dan yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Apa sih pasar persaingan sempurna itu? Jadi, pasar persaingan sempurna adalah pasar di mana dalam suatu industri terdapat sangat banyak penjual maupun pembeli dan produk yang diperdagangkan itu bersifat homogen. Pasar ini mendapatkan informasi pasar yang lengkap dan harganya pun ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Pasar persaingan sempurna ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, jumlah penjual banyak dan terdapat juga jumlah pembeli yang banyak, namun tidak dapat mempengaruhi harga. Yang kedua, produk yang dijual pun bersifat homogen. Yang ketiga, tidak ada halangan masuk ataupun keluar dari pasar tersebut. Yang keempat, penjual dan pembeli pun memiliki pengertian yang sempurna mengenai pasar ini. Yang kelima, distribusi produk relatif lancar. Contoh dari pasar ini, pedagang beras yang ada di pasar di mana rata-rata beras yang mereka perjualkan itu sama. Jadi para pembeli pun susah untuk membedakannya. Materi selanjutnya mengenai pasar persaingan tidak sempurna. Jadi, pasar ini adalah suatu bentuk pasar yang hanya ada satu penjual tunggal atau beberapa saja dan para penjual pun dapat menentukan harga barangnya. Pasar tidak sempurna ini terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama, pasar monopoli. Pasar monopoli ini pasar di mana hanya terdapat satu pembeli yang menguasai pasar, dan perusahaan ini tidak mempunyai barang penggantinya yang sangat dekat. Sebagai penentu harga, seorang monopolis dapat menaikkan harga dengan cara mengurangi jumlah produknya. Adapun ciri-ciri dari pasar monopoli, yang pertama, hanya ada satu penjual saja. Yang kedua, terdapat banyak pembeli. Yang ketiga, produk untuk pasar monopoli ini tidak mempunyai barang pengganti yang seperti saya bilang tadi. Yang ketiga, yang keempat, adanya hambatan untuk masuk ke dalam pasar. Yang kelima, penjual dapat mengendalikan harga dalam tingkat tertentu. Untuk contohnya, dari video tersebut, kita sudah mengetahui pasar monopoli. Selanjutnya, yang kedua, pasar oligopoli. Pasar ini di mana penawarannya satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Jumlah pasar pada perusahaan ini pun umumnya lebih dari 2, tapi kurang dari 10. Pasar oligopoli ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, hanya ada beberapa perusahaan yang mendominasi pasar. Yang kedua, ada produsen yang menawarkan barang serupa atau produknya tidak terdiferensiasi, namun ada pula produsen yang menawarkan model atau fitur yang berbeda atau produsen dengan diferensiasi. Yang ketiga, terdapat rintangan yang kuat untuk masuk ke pasar oligopoli ini karena investasinya sangat tinggi. Yang keempat, persaingan melalui iklannya pun sangat kuat pada pasar ini. Untuk contohnya, yuk kita simak video berikut. Oligopoli itu apa aja? Contoh pasar oligopoli itu seperti perusahaan atau organisasi yang menjual minyak bumi, batu bara, emas, dan perusahaan lain yang hanya memiliki sedikit pesaing seperti Gojek, Grab, Honda, Yamaha, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pasar monopolistik. Pasar ini adalah pasar yang memiliki banyak konsumen yang dapat menghasilkan suatu komoditas yang berbeda-beda. Adapun ciri dari pasar ini, yang pertama, terdapat banyak produsen ataupun penjual.
Yang kedua, produsen lain mudah masuk ke dalam pasar. Yang ketiga, adanya saling ketergantungan. Yang keempat, promosi penjualannya harus aktif. Contohnya, yuk kita simak video berikut. Contoh pasar monopolistik diantaranya TV, sepatu, air mineral, sabun, dan lain-lain. Pada pasar air mineral, ada banyak produsen yang memproduksi air mineral seperti Aqua, Fit, Le Mineral, Cleo, Nestle, dan lain-lain. Masing-masing produsen memiliki ciri khas tersendiri seperti kemasan, kualitas, atau ukuran yang membedakan produknya dengan produk saing. Yang keempat, pasar oligopsoni. Pasar ini adalah pasar yang terdiri dari banyak penjual namun dikuasai oleh pembeli tunggal, bisa individu maupun kelompok bisnis, yang menyebabkan kondisi tawar-menawar harga yang tidak sehat. Adapun ciri dari pasar ini sebagai berikut. Yang pertama, terdapat beberapa pembeli dan banyaknya penjual. Yang kedua, barang yang dijual adalah bahan baku. Yang ketiga, pembeli umumnya merupakan produsen juga. Yang keempat, pembeli dapat mempengaruhi harga. Nah, di pasar ini terdapat kekurangan juga loh teman-teman semua. Jadi kekurangannya, kualitas produk kurang terjaga dengan baik karena penjualannya cenderung murah. Yang kedua, cukup rentan terjadinya manipulasi pada pasar tersebut. Yang ketiga, kurangnya kreativitas pada produksinya tanpa merasa perlu melakukan inovasi dan kreatif. Contoh dari pasar ini bisa kita lihat yaitu pasar wortel dan pasar sayur. Yang kelima, ini pasar monopsoni. Pasar monopsoni adalah pasar yang terdiri dari banyak penjual namun dikuasai oleh pembeli tunggal, bisa individu maupun kelompok bisnis, yang menyebabkan kondisi tawar-menawar harga yang tidak sehat. Ciri-ciri dari pasar ini adalah yang pertama, jumlah penjual dan pembelinya tidak seimbang. Yang kedua, produk yang diperdagangkan adalah produk yang masih berbahan mentah. Yang ketiga, pembeli yang menentukan harga produknya. Yang keempat, pendapatan menjadi tidak rata. Untuk contohnya, yuk kita simak video berikut. Nah, hanya itu pembahasan materi saya kali ini. Semoga teman-teman semua dapat memahami pembahasan materinya. Saya Vivi, pamit undur diri. Bye-bye.